Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita pada kitab ulangan, kita telah mencapai pasal 11 dan 12. Silakan persiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini berlangsung. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Selamat datang, Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, dalam 7 ayat pertama pasal ini, pasal 11, dari 1 hingga 7 ada 2 pandangan. Pandangan yang ke belakang, pada tanah Mesir dari mana mereka keluar, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap Firaun, Raja Mesir, dan pandangan ke depan tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Mohon beritahu kami tentang 2 pandangan ini. Pandangan pertama, apa yang telah dilakukan Tuhan seperti Anda katakan, dan pandangan kedua mulai dari ayat 8, apa yang akan dilakukannya agar mereka menjadi kuat dan masuk. Yang pertama, apa yang Dia lakukan kepada mereka ketika Dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Betapa hebatnya kekuatannya. Nomor 2, setelah Dia memberitahu mereka dalam ayat 4, apa yang telah Dia lakukan terhadap tentara Mesir, Dia berkata, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Yang berarti tindakan pemeliharaan yang telah Ia bicarakan di pasal 8. Yang berarti Mesir dan padang gurun. Mesir dan padang gurun termasuk urusan ilahi dan kesabaran dan perlindungan Tuhan. Setelah itu, Dia berkata pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram. Apa kekudusan Tuhan? Yang pertama adalah kekuatan Tuhan. Kedua, kasih karunia Tuhan dan kebaikan. Dan ketiga adalah kekudusan Tuhan. Bagaimana Dia tidak mengabaikan kekudusan seperti yang dilakukan terhadap Datan dan Abiram. Karena hal ini akan membuat kita tahu siapa Tuhan untuk berurusan dengannya. Dia berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Itulah terjadi di masa lalu, namun bagaimana? Dengan hari esok, Bagaimana Tuhan dengan tetap hari sama. Dia berkata, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan Ia menyebutkan hasil dari hal itu, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Dia mengulangi kata-kata ini berkali-kali. Bahwa Dia akan melakukannya karena dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Dan jenis negeri ini adalah suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan setelah itu Dia memberitahu mereka masalah yang sangat penting. Bahwa mereka akan bekerja di tanah ini, tetapi pekerjaan yang berbeda dari apa yang mereka lakukan di Mesir. Bagaimana hal itu berbeda? Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Di Mesir mereka biasa menyirami tanaman dari sungai Nil dengan berjalan kaki. Tetapi karena mereka akan berurusan dengan Tuhan, mereka harus bergantung pada Tuhan. Oleh iman. Lihat, kita rapuh. Haruskah prinsip iman meyakinkan saya? Atau menakut-nakuti saya? Seharusnya meyakinkan saya. Saya harus diyakinkan untuk bergantung pada Tuhan dengan iman. Bahkan dengan adanya sungai Nil. Karena misalnya mungkin sungai akan mengering. Kita ingat Elia di masa lalu. Tuhan buatnya tinggal di tepi sungai dan membuat seekor gagak memberinya makan. Hal yang lebih mudah adalah bahwa gagak tidak akan datang. Tetapi sungai mengering, kemudian gagak datang. Yang diutus oleh Tuhan datang. Tetapi hal yang terjadi secara spontan mengering. Hal yang sama di sini, mereka dulu bergantung pada kemampuan manusia di masa lalu, tetapi ketika mereka akan memasuki negeri itu, mereka harus memperhitungkan bahwa mata Tuhan selalu tertuju padanya. Dan negeri ini akan minum air dari hujan surga. Dia mengatakan pada mereka bahwa surga akan terbuka dan hujan akan turun. Mata mereka harus selalu melihat ke atas, dan saya pikir itulah tujuannya untuk buat mereka selalu melihat ke atas. Selama mereka melihat ke atas, surga akan terbuka dan hujan akan turun. Dan mata Tuhan akan mengawasinya dari awal tahun hingga akhir tahun. Saya pikir ini adalah prinsip untuk hidup di masa depan setelah memasuki negeri. Prinsip-prinsip ini luar biasa, tetapi sangat sulit kita menyukai. Hal-hal yang terlihat itu sangat mudah bagi kita. Jadi sekarang kita berurusan dengan Tuhan, dengan iman. Dan semua berkat kita adalah surgawi, dan kita melihatnya dengan iman. Benar. Kita tidak melihat apapun dengan penglihatan, karena urusan kita sekarang dalam hal kasih karunia adalah dengan iman.
Itulah bentuk negeri yang akan dimasuki orang tanpa sungai di dalamnya, tetapi mereka memiliki iman bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Itulah iman. Ya, Baik. Mulai dari ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan berbuat janji, tapi dengan syarat. Dia berjanji untuk memberi hujan awal dan hujan akhir. Tapi janji ini dikondisikan oleh ketaatan jika mereka mendengar, suara Tuhan. benar. Mohon jelaskan pada kami tentang kepatuhan dan keharusan untuk taat jika saya ingin menikmati suasana yang terbuka, sangat terbuka. Dan hujan rohani jika saya ingin Tuhan mendengar suara saya dan menerima ibadah saya, jika saya menginginkan penghiburan dan bimbingan ilahi. Sebenarnya kita telah mengatakan di awal pembicaraan bahwa kitab Ulangan adalah kitab ketaatan. Baik. Berisi banyak kata tentang ketaatan dan ini adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya banyak kisah tentang mentaati perintah dan di sini dia mengatakan bahwa mentaati perintah dan ketaatan ada hasilnya. Apa hasil dari sini? Tuhan akan memberi dan sebenarnya dalam ketiadaan ketaatan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, bahkan jika dia memberi, kita tidak melihat tangan Tuhan memberi kita. Ketaatan sebagai prinsip firman Tuhan menakjubkan. Tapi ada perbedaan antara ketaatan yang satu dan ketaatan yang lain. Mereka taat agar tidak terjadi sesuatu. Tapi kita taat karena kita mencintainya dan kita tidak bisa mengecewakannya. Itulah perbedaan antara cara Tuhan berurusan dengan kita dan cara Tuhan berurusan dengan orang-orang di masa lalu. Orang masa lalu harus taat karena mereka memiliki perintah dan hukum, tetapi kita taat karena Rasul Petrus mengatakan kepada kita, sebagai anak-anak yang taat, kita dipilih untuk ketaatan Yesus dan selanjutnya kehidupan yang kita ambil dari Tuhan dengan iman dicirikan oleh ketaatan terikat pada Tuhan yang taat ini seperti seseorang yang terikat pada ayahnya. Dan dia tahu bahwa orang ini adalah ayahnya yang dapat memerintah dan putranya harus mengatakan ya. Hal ini sama saja, kita terikat pada Tuhan sebagai ayah kita. Dan kita bersikeras untuk mati ayah ini karena dia baik dan itu adalah jenis ketaatan yang ada antara Tuhan dan kita. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari ayat 18 pasal 11, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Apa arti rohani dari firman ini? Silakan Dr. Esam. Firman ini disebutkan dalam pasal 6 dan diulangi kembali di sini dan ada hal lain yang Tuhan tekankan seperti bagaimana menyikapi firman Tuhan. Dia berkata, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Apa artinya? Motif internal harus didorong oleh firman ini. Hati Anda ingin berjalan dengan cara ini dan tentu saja membutuhkan kehidupan ilahi. Jiwa Anda harus senang karenanya. Karena jiwa adalah tempat emosi kita berada. Jadi hal ini membentuk tujuan dan menyenangkan jiwa dan aktivitas kehidupan harus adaptif. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu yang berarti bahwa ketika seseorang menggerakkan tangannya, dia melakukan itu berdasarkan perintah dari firman Tuhan untuk melakukan hal tertentu dan dia berkata setelah itu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Yang artinya melihat segala sesuatu melalui firman Tuhan dan menilai hal-hal dalam pandangan firman Tuhan karena terkadang mata kita mengembara. Lalu bagaimana saya bisa melihat hal dengan benar? Jika saya menilai masalah dalam pandangan firman Tuhan, saya pikir semuanya akan berbeda. Kemudian katanya segera setelah itu, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dia menyebut anak-anak tepat setelah berbicara tentang tubuh, bahkan sebelum mengatakan berbicara tentang mereka. Karena anak saya adalah bagian dari diri saya. Jadi sebagaimana firman itu penting bagi telinga dan tangan saya, demikian juga penting bagi anak saya. Selain itu berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Apabila engkau duduk di rumahmu, itu harus menjadi topik pembicaraan mereka.
Renungkan mereka, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, mereka harus memikirkannya sebelum tidur dan ketika mereka bangun. Sebuah analogi yang aneh tapi menakjubkan. Kemudian engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Hal ini harus menjadi judul pada hidup mereka. Tapi sebenarnya dia menambahkan sesuatu di sini yang tidak disebutkan dalam pasal 6, yaitu bahwa perkataan ini memiliki hasil yang baik, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu, karena mereka akan hidup dalam kekudusan dan kesalehan di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya pada mereka. Selama ada langit di atas bumi, tidak hanya hari-hari mereka akan berumur panjang, tapi mereka juga akan memiliki hari-hari surga di bumi. Apakah firman Tuhan menyulap suasana surga? Dalam bahasa Kristen kita, ya. Apa yang memunculkan Kristus di depan mata dan hati? Apa yang memunculkan suasana surga di sini? Musa mengatakan bahwa firman Tuhan memunculkan. Yesus mengatakan bahwa tentang orang yang mengasihi dia dan menuruti firman-Nya, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Tepat. dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itulah surga ketika datang ke bumi. Dan setelah itu, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, ia bertemu kelompok yang disebut ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka benar-benar berpegang teguh pada kata-kata ini. Mereka membuat dahi hewan, dan mereka memasukkan kata-kata ini ke dalam kotak kulit di dahi hewan di antara kedua mata. Dan mereka menulisnya di tiang pintu rumah dan meletakkannya di tangan mereka. Mereka melakukan semua yang tertulis di sini. Tetapi Tuhan menegur mereka. Mengapa? Karena mereka adalah kuburan bercat putih. Apa artinya? Itu berarti bahwa mereka tampak hebat dari luar dan mereka mengatakan perkataan ini kepada orang-orang dan mereka membuat mereka memikul beban tapi tidak hidup oleh mereka. Jadi Tuhan menegur mereka karena kemunafikan. Omong-omong, saya tahu banyak orang Kristen yang akan mengucapkan 10 khotbah di hadapan Anda dapat berbicara dengan mereka tentang satu topik. Ya. Dan mereka menghafal dengan hati Ya. semua hal dan semua peristiwa. Tapi hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mentaati firman Tuhan. Alkitab memberitahu kita di sini bahwa kita tidak seperti orang Farisi. Kita seharusnya tidak menyimpannya untuk mengutuk orang lain melalui hal itu, tapi kita tidak harus hidup dengannya. Itu sebabnya dia berkata di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Pertama, dan setelah itu dia bicara tentang apa yang berhubungan dengan hal yang di luar. Benar. Setelah itu, di sisi ayat sampai akhir pasal, dia berbicara tentang perlunya ketaatan, hal yang diperlukan untuk menikmati berkat. Izinkan saya untuk pergi ke pasal 12. Dikatakan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya, untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memerintahkan umatnya ketika mereka akan memasuki tanah yang mereka warisi, untuk menghancurkan, memusnahkan, dan menebang segala sesuatu yang berhubungan dengan pemujaan banyak dewa di bawah setiap pohon yang rimbun. Banyak dan berbagai tempat, karena ada banyak dan berbagai dewa. Tetapi Tuhan adalah satu, dan menyembah Dia harus di satu tempat. Mohon komentar Anda di satu tempat yang telah dipilih oleh Tuhan, agar membuat namanya diam di dalamnya dan disembah oleh umatnya. Kita memiliki cenderungan untuk memberikan nasihat, sehingga masing-masing dari kita ingin beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Iya. Tetapi Tuhan telah memilih cara, tempat, dan metode untuk menghadapinya. Saya tidak dapat mengubah apa yang Dia katakan. Dan saya tidak dapat bertanya mengapa Dia melakukan ini. Dia telah memilih tempat tertentu di mana namanya akan tinggal di dalamnya. Apa artinya ini? Saya akan menyembah Tuhan, jadi Tuhan harus hadir.
Jika Tuhan hadir di tempat tertentu, saya pikir dalam hal ini, jika saya ingin menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda dan di tempat yang berbeda, saya akan pergi ke tempat itu, tapi saya tidak akan menemukannya. Ada perbedaan antara penyembahan pribadi dan individual dari kita masing-masing menjadi hamba Yesus Kristus dalam hidupnya dan di antara penyembahan yang dia bicarakan di sini. Di sini dia bicara tentang ibadah kolektif sebagai manusia, di mana ibadah kolektif orang-orang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang umatnya adalah gereja, bukan? Apakah ada tempat? Ya, ada tempat yang disebut tempat berdiam seperti yang dia katakan sebelumnya. Siapa yang menyembah di sana? Gereja menyembahnya di sana. Bagaimana itu terjadi? Dia telah membicarakan sebelumnya ketika dia berbicara tentang gereja, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya pikir prinsip ketuhanan dalam hal ini sangat jelas, bahwa ada tempat di mana Tuhan muncul di tengahnya. Dan ketika Tuhan muncul di tengah, dialah yang menentukan apa yang akan terjadi di dalamnya, bukan saya yang menentukan apa yang akan terjadi di dalamnya. Tuhan adalah pribadi yang mengelola sistem, dan orang-orang dikumpulkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Alkitab telah mengajarkan kita bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala. Dan telah mengajarkan kita bahwa ibadah harus seperti ini, kepala menggerakkan organ tubuh. Benar. Dia berada di tengah, dan mereka ada di sekelilingnya. Dia adalah kepala, dan mereka adalah organ tubuh, dan dialah yang menggerakkan organ tubuh. Dan ketika suasananya seperti itu, dan sistemnya seperti itu, dan di tempat dimanapun di bumi, tempat ini akan menjadi tempat dimanapun namanya berdiam. Bukan gereja ini atau gereja itu, atau kelompok ini atau kelompok itu. Ini adalah prinsip Alkitab. Yang dia katakan, prinsipnya adalah setiap kali masalah ini tersedia dalam suasana kolektif, di tempat atau negara manapun di dunia, bahkan di 500 tempat, itu adalah gereja tempat namanya berdiam. 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan Untuk persembahkan suatu rumah persembahan rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, di mana namanya bersemayam untuk persembahan rohani. Dia berada di tengah-tengah gereja sebagai rumah Tuhan ketika kita berkumpul sebagai imamat untuk mempersembahkan korban rohani yang berkenan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan keinginan orang, masing-masing akan menemukan jalan dan tempat. Tuhan berfirman, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk memperjelas hal ini, kita harus membedakan antara apa yang merupakan individual dan apa yang gerejawi. Hal kedua, kita harus membedakan antara kegiatan dan ibadah. Di sini dia berbicara tentang ibadah. Ya, Tempat di mana namanya berdiam. Saat gereja berkumpul untuk beribadah, hanya itulah suasananya. benar. Tidak setiap kegiatan adalah ibadah. Tidak setiap kelompok yang berkumpul untuk bernyanyi adalah ibadah. Tapi nyanyian gerejawi adalah ibadah. Suasana gerejawi pada umumnya menawarkan ibadah gerejawi. Itulah Ketika ibadah. saya katakan penyembahan gerejawi, maksud saya adalah semua gereja berpartisipasi di dalamnya. Semua gereja berpartisipasi Gereja dalamnya di bawah kepemimpinan diperlakukan kepala. sebagai imamat. Tepat. Baik, Di bawah kepemimpinan kepala yang memimpin semua orang. Itu disebut ibadah gerejawi. Tapi ada kegiatan lain dan ibadah tambahan yang merupakan kegiatan kebaktian. Jadi ada perbedaan antara pelayanan dan ibadah. Cara beribadah diilustrasikan oleh Alkitab dan kita tidak bisa menyimpang darinya. terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tentang ayat 20 bagian terakhir, maka bolehlah engkau memakan daging sesuka hatimu. Apakah keinginan akan makanan itu benar atau salah? Silakan Dr. Esam. Dibandingkan dengan ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, jadi ini adalah korban bakaran. Yang harus memiliki spesifikasi tertentu dan tempat tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Korban bakaran dianggap sebagai makanan Tuhan atau Ya, roti mereka Tuhan. dianggap sebagai roti Tuhan. Santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Tuhan berpartisipasi dengan kita. Kemudian hal itu tidak bisa dipersembahkan kecuali dengan cara yang disebutkan dalam kitab suci. Tapi ada hal lain yang dia katakan. Apa itu? Daging yang biasa dimakan. Mereka harus berhati-hati karena dagingnya harus bersih. Oke, Dalam persembahan korban bakaran, orang itu sendiri harus bersih. Tidak ada yang bisa mempersembahkan korban bakaran.
Tapi bagian kedua bicara tentang santapan normal. Jika kamu ingin makan daging, jika Anda ingin makan daging, apakah itu hak Anda? Dan berbeda dengan daging yang dipersembahkan di Korban bakaran. rumah Tuhan. Biarkan aku makan daging, karena Anda ingin makan daging, Anda boleh makan daging sebanyak yang diinginkan hati Anda. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Itu bukan santapan korban pribadinya. bakaran. Itu santapan Oke. pribadinya. Tapi korban bakaran harus dipersembahkan sebagai gantinya. Seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Di sini dia berbicara tentang orang itu. Orang najis dan orang yang bersih. Orangnya, bukan korbannya. Pengorbanan tidak akan pernah bisa najis. Orang yang najis dan yang bersih boleh memakannya. Tetapi ada beberapa hal yang dia ingatkan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau makan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau makan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau makannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Setelah itu yang menegaskan gagasan pertama dalam ayat 26. Yang Anda miliki. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Ini Tuhan. adalah persembahan Tuhan. Ini adalah persembahan Tuhan. Jadi persembahan yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan harus berada di tempat yang telah Tuhan pilih. tepat. Tetapi santapannya akan berada di dalam gerbang, tetapi juga sesuai dengan perintah Tuhan. Menurut perintah. Sesuai perintah. Tepat. Saya ingin mengomentari bagian terakhir mulai dari ayat 29, apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki, untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya, dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jelas bahwa itu adalah rasa ingin tahu pada awalnya. Mereka ingin tahu bagaimana bangsa-bangsa telah melayani dewa-dewa mereka, tetapi setelah itu, mereka jatuh dalam perangkat yang sama. Tepat. Tiruan. Bukankah akhir-akhir ini kita dibawa untuk meniru? Meniru bangsa-bangsa dalam cara mereka mendekati dewa-dewa mereka, dan kemudian kita akan mencemarkan ibadah dari satu-satunya Tuhan. Sebuah keinginan untuk mengikuti orang lain dan mencoba hal-hal yang aneh bagi saya. Mereka belum melihat hal-hal ini, tapi mereka akan melihatnya ketika mereka memasuki negeri. Mereka akan melihat bagaimana dewa-dewa penyembahan berhala dan bagaimana mereka mendekati dewa-dewa mereka, dan nafsu dan keinginan dalam diri mereka akan membuat mereka mencoba untuk mendalami hal ini. Mungkin ada beberapa hal yang menarik dan memikat. Bukankah hal itu yang terjadi dalam kekristenan dewasa ini? Benar. Kita melihat hal-hal dari dunia, dan saya ingin mengatakan sesuatu. Saat ini terkadang saya sulit membedakan antara himne dan lagu. Ya, Tentang apa semua ini? Ini tentang seseorang yang diburu melalui godaan tertentu, bahkan tanpa disadari, seperti mendengarkan sebuah lagu, kemudian mengagumi sebuah nada dan menggunakannya untuk membuat sebuah himne. Jadi keduanya menjadi sesuatu untuk menstimulasi emosi. Dan ini membuat kita lupa bahwa himne adalah sejenis penyembahan rohani yang harus sesuai dengan Tuhan. Tentang apakah itu semua? Berburu dan godaan sukarela. Saya mencarinya sendiri karena di sini dia tidak bicara tentang tergoda oleh seseorang. Mungkin di pasal 13 dia akan bicara tentang tergoda oleh seseorang. Tapi di sini dia bicara tentang gairah dan keinginan dan mencari hal-hal untuk meningkatkan cara beribadah. Jadi cara beribadah diambil dari orang sekitarnya karena mungkin menarik, dan itulah yang terjadi dalam kekristenan saat ini. saya ingat ketika kekristenan dimulai, saat itu masih murni tanpa sentuhan ulang atau aditif. Namun, sekitar tahun 313 Masehi, ketika Konstantinus memeluk agama Kristen, dia memasukkan sekelompok masukan ke dalam agama Kristen. Seperti gambar, patung, dan beberapa hari raya yang berhubungan dengan penyembahan dewa-dewa berhala, ini diperkenalkan ke agama Kristen nominal. Jadi, ibadah menjadi tercemar Tepat dan sekali. lingkaran Kristen menjadi tercemar, dan kita mulai memiliki masukan yang tidak ada hubungan atau akar dalam firman Tuhan. Di sini dia menambahkan dua hal setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia mengatakan bahwa mereka melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itu yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak laki dan anak perempuan yang dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Salah satu orang juga melakukan hal itu, bukan? Ya, Salah satu hakim melakukan hal itu. melakukan itu. Dan seterusnya, apa yang membuatnya melakukannya? Tiruan dari hal-hal ini. Setelah itu dia mengulangi kata-kata yang dia katakan dalam pasal 4. Jika kamu ingin melakukan hal yang benar, Janganlah kamu menambah atau menguranginya. segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menabinya ataupun menguranginya. Mereka seharusnya tidak mencoba untuk
menambahkan pada firman Tuhan. Mereka seharusnya tidak mencoba untuk memperbaiki apapun atau mengubah apapun dalam firman Tuhan. Saya pikir metode ini menghancurkan, tetapi sayangnya mereka telah masuk ke dalam agama Kristen. Terima kasih Dr. Esam, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Sama-sama. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah belajar bahwa tanah perjanjian berbeda dengan tanah Mesir karena mereka tidak mengolah atau bekerja. Karena mata Tuhan tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun, Dia mengajari kita untuk tidak bergantung pada sumber daya fisik, tetapi mata Tuhan tertuju pada kita dan Dia bertanggung jawab. Kita melihat pentingnya berurusan dengan firman Tuhan yang harus mengarahkan motif hati kita, evaluasi dan perspektif kita terhadap hal-hal harus dalam terang firman Tuhan. Jika saya ingin menikmati Tuhan, tidak ada yang lain bagi saya selain menaati perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan tidaklah berat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Sama-sama saudara memberkati. ayat, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah belajar dalam episode hari ini bahwa Tuhan telah memilih satu tempat di mana manusia bisa mendekatinya, di mana namanya akan berdiam. Tempat apa itu? Dimanapun gereja berkumpul atas namanya, kita sebagai gereja dianggap sebagai rumah rohani imamat kudus. Ketika kita berkumpul di sekitar Kristus dan Dia ada di tengah, firman Tuhan mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan hak siapapun untuk menemukan jalan sendirian untuk mencapai Tuhan. Kain mencoba menempatkan cara untuk mendekati Tuhan yang disebut jalan Kain, tetapi wajahnya jatuh. Tetapi berdasarkan pengorbanan, Habel membawa anak sulung dari kawanannya dan bagian dari kepunyaannya untuk mendekati Tuhan melalui hal-hal itu. Pemirsa terkasih, hanya ada satu cara. Ketika kita berkumpul sebagai gereja di sekitar Tuhan, jangan berpegang pada pendapat dan cara Anda, tetapi datang dan pelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.